Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak yang telah selesai mengerjakan soal. Saatnya kita bahas soal-soalnya. Namun perlu saya ingatkan dulu mengenai materi cerpen. Anak-anak, cerita pendek atau cerpen itu merupakan salah satu jenis karya sastra berupa kisah atau cerita tentang kehidupan dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Dalam cerpen dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan, atau menyenangkan dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Cerpen dapat memberikan pengarahan dan pendidikan karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, cerpen sebagai karya fiksi itu dibangun oleh unsur-unsur pembangun di dalamnya, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yuk, sekarang kita langsung saja membahas soal nomor 1 sampai 20, tapi kita mulai satu demi satu. Soal nomor 1. Unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri disebut. Jawaban yang benar B, yaitu unsur intrinsik. Pembahasannya, unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri disebut unsur intrinsik. Sementara itu, unsur yang membangun karya sastra dari luar disebut unsur ekstrinsik. Nomor 2. Ide pokok suatu cerita disebut. Jawaban yang benar C. Ide pokok satu cerita disebut tema. Pembahasannya, ide pokok suatu cerita disebut tema. Nomor 3. Latar dapat dibagi menjadi 3, yaitu jawabannya A. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Jadi perlu saya ingatkan kalau tempat itu menjawab kata tanya di mana. Kalau waktu menjawab kata tanya kapan. Kalau suasana menjawab kata tanya bagaimana. Pembahasannya, latar dapat dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, suasana. Nomor 4. Struktur pada teks narasi seperti cerpen terdiri atas bagian. Jawaban yang benar B. Orientasi, komplikasi, resolusi. Pembahasannya, struktur pada teks narasi seperti cerpen terdiri atas bagian orientasi, komplikasi, resolusi. Nomor 5. Bagian pada cerpen
yang berisi hubungan sebab akibat permasalahan hingga masalah memuncak terdapat pada jawaban yang benar B. Komplikasi. Pembahasannya, bagian pada cerpen yang berisi hubungan sebab akibat permasalahan hingga masalah memuncak terdapat pada komplikasi. Nomor 6. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Hari masih pagi. Perlahan ia memasuki gedung itu. Kantor itu masih sepi, tidak seperti kemarin saat ia pergi ke kantor polisi dan kedutaan. Kali ini ia pergi sendiri tanpa ditemani suaminya. Ia harus segera menyelesaikan urusannya dengan pihak imigrasi setelah kemarin urusannya di kantor polisi selesai. Latar tempat penggalan cerpen di atas yaitu jawaban yang benar B. Kantor imigrasi. Pembahasannya, latar tempat penggalan cerpen di atas adalah kantor imigrasi. Hal itu ditunjukkan pada kalimat ia harus segera menyelesaikan urusannya dengan pihak imigrasi setelah kemarin urusannya di kantor polisi selesai. Nomor 7. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Sore ini aku akan menemui Melia. Kami sudah berjanji bertemu untuk mengambil tanaman dari halaman rumah Melia. Kemudian tanaman itu dipindah di pot. Halaman rumah Melia banyak macam tanaman, tapi sayang tidak terurus. Latar tempat dari penggalan cerpen di atas yaitu jawaban yang benar A. Di rumah Melia. Pembahasannya, latar tempat dari penggalan cerpen di atas adalah di rumah Melia. Hal itu ditunjukkan pada kalimat kami sudah berjanji bertemu untuk mengambil tanaman dari halaman rumah Melia. Nomor 8. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Lelaki buta itu kemudian mencoba naik kembali ke jalan. Anak-anak itu membantunya dengan menarik tangan lekwar. Kali ini ia tidak menolak bantuan tersebut. Anak-anak juga membantu mengambilkan sandal jepitnya dan memasangkannya di kakinya. Ia mulai tampak menggigil kedinginan karena hampir seluruh tubuhnya basah. Untung selokan itu tidak berisi air comberan, tapi air irigasi untuk mengairi puluhan petak sawah di sebelah selatan kampung itu. Pertanyaannya, latar tempat peristiwa dalam penggalan cerpen tersebut yaitu jawaban yang benar B. Selokan. Pembahasannya, latar tempat peristiwa dalam penggalan cerpen tersebut adalah selokan. Hal itu ditunjukkan pada kalimat, untung selokan itu tidak berisi air comberan, tapi air irigasi untuk mengairi puluhan petak sawah di sebelah selatan kampung itu. Kita lanjutkan nomor 9.
Perhatikan penggalan cerpen berikut. Tepat di sore hari, terdengar suara gedoran pintu rumah dengan begitu keras. Aku tidak tahu siapa yang datang. Aku terbangun kala mendengar suara itu. Namun, ketika aku membuka pintu, sebuah mobil ambulan berada di halaman rumahku. Pertanyaannya, latar disertai bukti yang tepat pada penggalan cerpen tersebut. Jawaban yang benar. A. Di rumah. Buktinya terdengar suara gedoran di pintu rumah. Pembahasannya, latar disertai bukti yang tepat pada penggalan cerpen tersebut adalah di rumah. Buktinya terdengar suara gedoran pintu rumah. Nomor 10. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Waktu pintu ternganga lebar, dia tercenung di depannya. Ruangan itu bagus sekali. Berbagai barang elektronik hampir semuanya ada di dalam ruangan itu. Tidak pernah terbayang di benaknya bisa masuk ruangan mewah itu. Unsur utama yang ada dalam penggalan cerpen tersebut, jawaban yang tepat D. Setting. Pembahasannya, unsur utama yang ada dalam penggalan cerpen tersebut adalah setting. Nomor 11. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Kepala kampung yang seolah peduli dengan kehidupan warganya melontarkan gagasan membantu warga yang tempat tinggalnya belum rumah batu dengan memberi sumbangan dari dana desa. Ia menyampaikan gagasan itu dengan lembut, tetapi terasa sangat mendesak-desak, juga membujuk-bujuk, yang kemudian disambut riang gembira oleh warga. Pertanyaannya, unsur utama yang ada dalam penggalan cerpen tersebut, jawabannya A. Watak. Pembahasannya, unsur utama yang ada dalam penggalan cerpen tersebut adalah watak. Nomor 12, perhatikan penggalan cerpen berikut. Hujan rintik-rintik mengguyur malam minggu ini. Udara tambah dingin dibuatnya. Sepulang dari kantor, aku langsung tidur bersama putriku. Sayup-sayup terdengar suara nyanyian seorang penyanyi pop idolaku. Semakin lelap tidurku. Pertanyaannya, unsur yang menonjol dari penggalan cerpen di atas, jawabannya B. Latar suasana. Pembahasannya, unsur yang menonjol dari penggalan cerpen di atas adalah latar suasana. Sekarang nomor 13. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Kakek Songkok menatap tangga rumahnya yang sudah berlubang. Beberapa papannya lapuk dimakan usia. Seminggu lalu, cucu kakek terluka karena berlari-lari di sekitar meja tamu. Ia terperosok di antara papan yang remuk karena tua. Kaki gadis kecil 5 tahun itu berdarah-darah. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang
terkandung pada penggalan cerpen di atas? Jawabannya B. Latar. Pembahasannya, unsur intrinsik yang terkandung pada penggalan cerpen di atas adalah latar. Nomor 14, perhatikan penggalan cerpen berikut. Faisal sudah merencanakan ingin meminta Sigit untuk mengantarnya berkeliling ke seantero Pulau Bali. Nah, pada hari pertama liburan di Bali, Faisal diajak Sigit jalan-jalan ke salah satu pura di kota Denpasar. Di sana, Faisal melihat sekumpulan orang sedang melakukan satu kegiatan di dalam area pura. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang tampak pada penggalan tersebut, jawabannya C. Latar. Pembahasannya, unsur intrinsik yang tampak pada penggalan tersebut yaitu latar. Nomor 15, perhatikan penggalan cerpen berikut. 1. Lintang memang tidak memiliki pengalaman emosional dengan bonenga seperti yang kualami. Nomor 2, dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan, namun tak sehari pun ia pernah membolos. 3. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari, tak pernah mengeluh. 4. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkannya. Pertanyaannya, bukti watak tokoh Lintang ulet dan tidak mudah putus asa terdapat pada kalimat? Jawabannya C. Kalimat nomor 2 dan 3. Pembahasannya, bukti watak tokoh Lintang ulet dan tidak mudah putus asa terdapat pada kalimat nomor 2. Dapat dikatakan, tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan, namun tak sehari pun ia pernah membolos. Dan kalimat nomor 3. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari, tak pernah mengeluh. Nomor 16. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Bunda tersenyum. Dirangkul Bunda tubuh mungil Andin. Seraya berkata, ya sudah, tidak apa-apa Kak. Sesekali boleh saja jajan di luar, asal jangan terlalu sering. Bukankah lebih baik makan bekal yang dibawa dari rumah? Selain sehat juga hemat. Uang jajan kakak kan bisa ditabung untuk membeli barang lain. Pertanyaannya, perwatakan tokoh Bunda dikemukakan dengan cara? Jawaban yang benar B. Melalui dialog antar tokoh. Pembahasannya, perwatakan tokoh Bunda dalam penggalan cerpen tersebut dikemukakan dengan cara melalui dialog antar tokoh. Nomor 17.
Perhatikan penggalan cerpen berikut. Untuk situasi seperti ini, aku menjadi lebih sering terkenang dengan ibu. Ya, perempuan yang selalu meneduhkan seluruh penghuni rumah ini. Tentu, kehilangan ibu sangat menyesakkan dada. Semua berubah ketika ibu telah pulang ke pangkuan ilahi. Pertanyaannya, penggambaran watak tokoh ibu. Jawaban yang tepat adalah D. Diceritakan tokoh lain. Pembahasannya, penggambaran watak tokoh ibu pada penggalan cerpen tersebut adalah diceritakan tokoh lain. Nomor 18. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Akhirnya aku meminta maaf untuk semua prasangka burukku terhadap ayah. Aku tidak mau prasangka itu justru membuat celah yang membuat kami seperti orang asing. Dan aku sebagai anak merunduk-runduk seperti keyakinan orang timur benar atau salah. Orang tua tetap saja benar. Bukti unsur ekstrinsik yang menjadi sikap terpuji. Jawabannya A. Meminta maaf. Pembahasannya, bukti unsur ekstrinsik yang menjadi sikap terpuji dalam penggalan cerpen tersebut adalah meminta maaf. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Di sekolah, Ani terpilih sebagai ketua kelas. Dia harus mengatur berbagai urusan kelas 6 dengan adil dan bijaksana. Misalnya, dia harus memberi teguran dan sanksi jika ada teman-temannya yang tidak melaksanakan tugas piket. Murid yang tidak menjalankan tugas piket akan disuruh membersihkan kelas sepulang sekolah. Peraturan itu sudah disetujui semua murid. Pertanyaannya, penggalan cerpen di atas menggunakan sudut pandang. Jawaban yang benar C. Orang ketiga pelaku utama. Pembahasannya, penggalan cerpen di atas menggunakan sudut pandang orang ketiga pelaku utama karena menggunakan kata dia. Nomor 20. Ini soal terakhir untuk les hari ini anak-anak. Saya bacakan penggalan cerpennya. Pak Guru memang gila, tapi bukan sakit jiwa. Justru dengan perhitungan matang, ia tergila-gila ingin memiliki rumah sebelum gajinya habis untuk biaya sekolah. Burung saja punya sarang. Tempat pulang menjelang petang. Tempat sembunyi ketika malam sepi, jar Pak Guru ini. Ia tidak mau dibandingkan dengan siput yang rumahnya kecil dan ciut. Tema yang tergambar dalam penggalan cerpen di atas, jawaban yang benar C. Keinginan memiliki rumah. Pembahasannya, tema yang tergambar dalam penggalan cerpen di atas adalah keinginan memiliki rumah. Demikianlah anak-anak pembahasan soal pada pelajaran tambahan atau les hari ini.
Terima kasih. Jika ada yang belum paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ibu melalui grup WA kelas masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.